Allah Bapa kami yang berada dalam surga, sungguh Tuhan, bila kami boleh menyadari kehidupan kami di hadapan Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, sungguh Tuhan, Engkau memberikan anugerah kepada kami, bila kami boleh menjadi anak-anak Engkau, bila kami boleh melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Ya Tuhan, kami mohonkan, bila sebentar kami akan membahas dari Yesaya pasal 38 ini, kiranya Kau mau menolong kami Tuhan, memberikan hikmat akal budi, memberkati segala persiapan dari hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan ini, sehingga kami boleh belajar lebih dalam lagi Tuhan, mengerti akan rencana Engkau, mengerti akan kehendak Engkau, dan mengerti betapa Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapak, kami mohon pimpinan-Mu dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan ya, kalau kita pada petang hari ini kita mendapat kesempatan kembali untuk belajar dari Hizkia pasal yang ke-38 ayat yang pertama sampai 20, itu kalau di BIMK ya, kalau di TB dan TB2 itu sampai ayat yang ke-22 ya. Mengapa bisa seperti itu nanti kita akan membahas di pembahasan kita yang ayat per ayat nanti ya. Kita akan membaca di Yesaya pasal 38 ayat pertama sampai dengan 20 ya. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jadi kalau kita melihat ayat paralelnya itu ada yang di garis yang ditulis miring itu ya, 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11 dan 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai 26 ya. Demikian firman Tuhan. Sekitar waktu itu Hizkia jatuh sakit dan hampir saja meninggal. Nabi Yesaya anak Amos mengunjungi dia dan berkata, Tuhan berpesan supaya Baginda membereskan semua urusan, sebab Baginda tak akan sembuh. Tidak lama lagi Baginda akan meninggal. Hizkia berpaling ke tembok lalu berdoa, Tuhan, ingatlah bahwa aku ini sudah mengabdi kepadamu dengan setia dan tulus hati. Aku selalu berusaha menuruti kemauanmu. Lalu Hizkia menangis dengan pilu. Sesudah Yesaya pergi, Tuhan menyuruh dia kembali kepada Hizkia dan menyampaikan pesan ini. Aku Tuhan, Allah yang disembah Daud leluhurmu, telah mendengar doamu dan melihat air matamu. Aku akan menambah umurmu dengan 15 tahun lagi. Engkau dan kota Yerusalem akan kulepaskan dari Raja Asyur. Kota ini akan tetap kulindungi. Lalu Yesaya menyuruh orang melumatkan buah ara dan mengoleskannya pada bisul Hizkia supaya sembuh. Raja Hizkia bertanya, apakah tandanya bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku dapat pergi ke rumah Tuhan lagi? Yesaya menjawab, inilah tanda yang diberikan Tuhan kepada Baginda, bahwa Ia menepati janjinya. Pada penunjuk jam matahari buatan Raja Ahaz, Tuhan akan membuat bayangannya mundur 10 garis. Maka mundurlah bayangan itu 10 garis. Sesudah Hizkia sembuh, ia menulis lagu pujian ini. Kataku, baru setengah umur aku harus pergi, mengakhiri sisa hidupku di dunia orang mati. Kataku, aku tak akan lagi memandang Tuhan di bumi, atau melihat manusia di dunia ini. Nyawaku putus, sampailah ajalku. Seperti kemah gembala yang dibongkar, seperti kain dipotong dari alat penenun. Kusangka Allah akan mengakhiri hidupku. Sepanjang malam aku berteriak kesakitan, seolah-olah tulang-tulangku diremukkan seekor singa. Kusangka Allah akan mengakhiri hidupku. Suaraku makin redup dan lemah. Seperti burung dara, aku berkeluh kesah. Mataku letih karena menengadah ke langit.
Tuhan, bebaskanlah aku dari kesusahan ini. Apa yang dapat kukatakan? Ini perbuatan Tuhan. Aku tak dapat tidur karena kesedihan. Ya Tuhan, berilah aku hidup. Oleh perkataan dan perbuatan-Mu, biarlah aku hidup bagimu saja. Kepedihanku akan berubah menjadi ketentraman. Engkau menyelamatkan aku dari bahaya. Dosa-dosaku telah Kau ampuni semuanya. Di alam maut, tak ada yang memuji Engkau. Orang mati tak dapat mengharapkan kesetiaan-Mu. Hanya orang hidup yang memuji Engkau, seperti yang kulakukan hari ini. Orang tua menceritakan kepada anaknya, betapa setianya Engkau, ya Tuhan. Tuhan, Engkau telah menyembuhkan aku. Maka kami menyanyikan pujian di rumah-Mu dengan memetik kecapi sepanjang hidup kami. Amin. Ya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, mau merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, ya, pasal 38 ini dibagi menjadi 2, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ya. Itu adalah Hizkia sakit dan hampir meninggal. Ya. Next slide. Kemudian ayat yang 9 sampai dengan 20 atau 22 ya di TP dan TP2 itu merupakan pujian syukur atau mazmur dari Hizkia ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Hizkia ini ya, kita akan melihat siapakah Hizkia ini ya, kok sampai luar biasa diberi panjang umur 15 tahun. Ya, kalau kita membaca dalam 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-8, Hizkia ini anak Ahaz. Dia menjadi raja usia 25 tahun. Dia melakukan yang menyenangkan hati Tuhan seperti Raja Daud leluhurnya. Ya. Dia menghancurkan tempat-tempat penyembahan dewa dan merobohkan tugu-tugu serta merusak patung-patung Dewi Asyera. Ya, ini yang dibangun oleh Raja Ahaz, ayahnya. Ya. Dia juga menghancurkan ular perunggu buatan Musa yang disebut sebagai Nehustan. Ya, sampai saat itu, sampai Raja Hizkia ini, orang Israel ini masih menyembah kepada patung perunggu. Ya, zamannya Musa memimpin orang Israel ke tanah perjanjian. Ya. Nah, kalau kita melihat dari Hizkia ini, ya, bahwa Hizkia ini dikatakan dia hidup seperti Raja Daud. Ya, karena itu dikatakan pada ayat yang ke-7, ya, ayat yang ke-7 dikatakan di situ. Ini mungkin masih ada slide berikutnya, ya. Ini di antara semua raja dikatakan tadi ya, ayat 1-8 itu, semua raja itu, Raja Yehuda ya khususnya, baik yang sebelum maupun sesudah Hizkia itu tidak ada yang seperti dia. Ya, dia ini Hizkia. Hizkia ini percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah melawan Tuhan. Segala perintah Tuhan yang diberikan melalui Musa ditaati oleh Hizkia dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan tetap menolongnya sehingga dia berhasil dalam segala usahanya. Ya, bahkan pada ayat 8 dikatakan dia mengalahkan orang Filistin, merampoki segala tempat tinggal mereka, dari desa yang paling kecil sampai kota yang paling besar, termasuk Gaza dan wilayah di sekelilingnya. Ya. Jadi Filistin pun dikalahkan oleh Hizkia. Karena apa? Hizkia hidup menurut Raja Daud, ya, yang dibuat patokan. Nah, sekarang kita melihat ayahnya Hizkia ini siapa? Yaitu Ahaz, ya. Raja Ahaz, ini ayah Hizkia.
Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 1 sampai dengan 4, ya, bisa kita lihat bahwa Ahaz itu menjadi raja usia 16 tahun. Ya. Ahaz ini menjadi raja usia 16 tahun. Ya. Next slide. Mengenai Ahaz, Raja Ahaz. Oke. Ya, saya bacakan aja kesimpulannya ya. Dia usia 16 tahun pada waktu dia jadi raja pada usia 20 tahun, dia memerintah di Yerusalem 16 tahun. Dia dikatakan tidak mengikuti teladan yang baik dari Raja Daud, melainkan melakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ia hidup seperti raja-raja Israel, bahkan mempersembahkan putranya sendiri sebagai kurban kepada dewa. Ya, jadi satu kebiasaan yang buruk di antara orang-orang yang sudah diusir Tuhan dari negeri Kanaan. Ahaz juga mempersembahkan kurban dan membakar dupa di tempat penyembahan dewa, di gunung-gunung dan di bawah pohon-pohon rindang. Jadi kalau kita melihat dari kehidupan Ahaz ini, ya Raja Ahaz ini, dia adalah orang yang tidak taat kepada Tuhan. Bahkan ketika dia diserang oleh Asyur, dia takut. Ya. Dia mengambil semua perkakas peralatan di tabernakel untuk diserahkan kepada Raja Asyur. Pada waktu itu dia Tiglat-Pileser. Dia membuat mezbah tiruan Asyur menggantikan mezbah di bait Allah. Ya. Dan kita melihat sangat bertolak belakang dengan anaknya si Hizkia ini. Yang dikatakan Hizkia ini anaknya taat dan setia kepada Tuhan. Dia menghancurkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak peduli itu buatan ayahnya. Dan Hizkia ini berusaha sekuat tenaga menyenangkan hati Tuhan. Tidak seperti ayahnya Ahaz yang berusaha sekuat tenaga menyenangkan hati Raja Asyur. Kita melihat di sini bahwa ayah bisa saja jahat, tetapi anak bisa hidup takut kepada Tuhan. Semua ini tergantung pada pilihan hidup dan pengenalan seseorang kepada Tuhan. Ketika seseorang ini mengenal kepada Tuhan dengan benar, maka pilihan hidupnya itu tidak bergantung pada keturunannya maupun kepada sekeliling maupun situasi yang ada. Tapi dia hidup tergantung pada standar firman Tuhan. Ya. Kalau kita baca berikutnya nanti Manasye, anaknya Hizkia ini, ternyata dia jahat. Ya. Ayahnya jahat, Hizkia baik, nanti anaknya jahat lagi. Ya. Jadi ini hal yang kita akan bahas nanti di minggu depan, ya, mengenai kehidupan Hizkia dalam masa perpanjangan usia 15 tahunnya. Nah, kalau kita melihat pada ayat 1 sampai 9 jangan jelas itu bentuknya narasi, ya, kemudian atau prosa, kemudian ayat 10 sampai 20 ini bentuknya puisi karena ini merupakan pujian dari Raja Hizkia. Ya. Beberapa saat yang lalu ya Bu Hana ini dioperasi tulang lehernya karena ada satu massa di situ. Ya, ada massa. Nah, diduga massa ini adalah kanker karena riwayat kanker yang sebelumnya ini diduga oleh dokter massa ini merupakan satu metastase dari kankernya. Nah, setelah dioperasi kami itu menunggu biopsi, katanya 3 hari. Ya, kemudian sampai hari yang ke-6 sampai hari yang ke-7 ya baru diberikan. Nah, selama penantian itu kira-kira penutan datanya itu enak enggak kita menantikan? Hasilnya ini kanker atau bukan itu enak enggak? Gelisah enggak? Ya. Nah, saya kira situasi yang seperti itu yang dialami oleh Raja Hizkia. Ya, ketika dia sakit, ya, dia dikunjungi oleh Nabi Yesaya. Pasti saya yakin saat itu Hizkia mengharapkan satu kesembuhan. Yesaya datang, mendoakan, kemudian dia sembuh. Itu harapannya. Ya. Maka itu kalau kita baca pada ayat yang pertama, itu dikatakan sekitar waktu itu,
Hizkia jatuh sakit dan hampir saja meninggal. Nabi Yesaya, anak Amos, mengunjungi dia dan berkata, Tuhan berpesan supaya baginda membereskan semua urusan, sebab baginda tak akan sembuh. Tidak lama lagi baginda akan meninggal. Ya. Kira-kira Hizkia ketika mendengar vonis dari Yesaya ini, bahwa ternyata Hizkia ini tidak datang untuk doa kesembuhannya, tetapi justru dia berdoa memberikan berita dari Tuhan, kamu akan meninggal. Kira-kira bagaimana perasaan Hizkia saat itu? Kalau orang normal ya diberitahu, kamu habis ini akan meninggal. Ada berita seperti itu, kira-kira yang dipikir apa? Ya. Ini situasinya dikatakan sekitar waktu itu. Ya. Situasinya pada itu sekitar waktu itu. Artinya apa? Ini masih berhubungan dengan Fatsal 36 dan 37 ya. 36 sampai 39 ini merupakan kisahnya Hizkia. 36 dan 37 sudah dibahas oleh Pak Daud dua Jumat yang lalu ya. Kita melihat di situ masih berhubungan dengan euforia bahwa dia dibebaskan dari Raja Asyur. Nah, harusnya kalau satu kerajaan dibebaskan dari musuhnya yang saat itu bangsa yang terkuat di bumi, harusnya lagi berpesta pora kan? Harusnya dalam situasi gembira kan? Tapi dikatakan sekitar waktu itu dia mendapatkan kabar dia harus meninggal. Saat genting-genting ditolong Tuhan, sekarang sudah dibebaskan dari musuhnya kok malah kabarnya meninggal. Ya. Jadi dalam situasi dia tidak mendapatkan kemenangan dari Tuhan, ya, dan dia selalu orang yang setia suka berdoa kepada Tuhan, dapat berita seperti itu bahwa dia akan meninggal. Ya tentu saja dia sangat terpukul. Karena itu reaksinya pada ayat yang kedua dikatakan, dia berpaling ke tembok lalu berdoa. Ya, ini ciri khas dari Raja Hizkia. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang dia tidak bisa mengatasi, dia selalu datang kepada Tuhan. Ya, Hizkia berpaling ke tembok lalu berdoa. Doanya apa? Tuhan, ingatlah bahwa aku ini sudah mengabdi kepadamu dengan setia dan tulus hati. Aku selalu berusaha menuruti kemauanmu. Lalu Hizkia menangis dengan pilu. Kita melihat di sini bahwa ini ada satu sikap yang tepat saat menghadapi hal-hal yang di luar kemampuan kita, datang kepada Tuhan. Ya. Berdoa kepada Tuhan, membawa masalah kita kepada Tuhan. Ya, seperti minggu lalu juga, 2 minggu yang lalu dikatakan, ketika dia mendapat surat dari Raja Asyur maupun ancaman lisan dari utusan Raja Asyur, semua dibawa ke Bait Allah. Dia berdoa di sana. Ya. Sikap yang tepat menghadapi masalah adalah berdoa, mohon petunjuk dan pertolongan Tuhan. Ya, oleh karena itu di gereja ini selalu ada doa puasa Rabu pagi maupun Philadelphia. Ya. Karena itu marilah kita menghadapi semua masalah dan persoalan kita, ya, jangan dengan cara kita sendiri, tapi bawa pada Tuhan. Kita minta bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah kita. Ya, kalau kita berusaha sendiri, seringkali kita stres. Tapi kalau kita bawa pada Tuhan, Tuhan akan mengangkat beban kita dan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Ya. Kalau kita melihat isi doa dari Hizkia ini, ya, seakan-akan kok pamer ya. Kok pamer sudah mengabdi, selalu setia, ya, berusaha mengikuti kemauan, seakan-akan pamer. Tapi sebetulnya Hizkia ini tidak pamer, ya.
dia ini belum siap meninggal. Usianya masih muda, tapi ini ungkapan hatinya, Tuhan, saya ini mengharapkan kesembuhan loh. Kok beritanya ini justru saya akan meninggal. Ya. Dia tidak siap. Ya, dia tahu dari pengalaman Raja Salomo ya di 1 Raja-Raja 3 ayat 14 kalau kita baca ya. Dikatakan, dan kalau engkau seperti ayahmu Daud mentaati aku serta mengikuti hukum-hukumku, aku akan memberikan kepadamu umur panjang. Ini dipegang oleh Raja Hizkia bahwa ini loh, kalau aku mengikuti, ya dikatakan pada ayat 3 itu, kalau aku mengikuti kemauanmu, harapan dia itu umur panjang. Ya. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan satu umur panjang. Kita lihat slide berikutnya ya. Dalam ayat yang keempat sampai yang keenam ini, ketika doa, Hizkia berdoa, Tuhan langsung menjawab. Ya, jawabannya pada ayat 4 sampai dengan 6 dikatakan, sesudah Yesaya pergi, Tuhan menyuruh dia kembali kepada Hizkia, menyampaikan pesan ini. Aku Tuhan yang disembah Daud leluhurmu, telah mendengar doamu dan melihat air matamu. Aku akan menambah umurmu dengan 15 tahun lagi. Engkau dan kota Yerusalem akan kulepaskan dari Raja Asyur. Kota ini akan tetap kulindungi. Ya, kita baca sampai dengan 6a saja. Ya. Jadi jawaban Tuhan itu langsung. Ya. Bukan hanya disembuhkan, tapi ada bonusnya. Ya. Ditambah usia 15 tahun, dilepaskan dari musuh yang terkuat saat itu, yaitu kerajaan Asyur, dan janji perlindungan Tuhan yang sempurna, baik untuk pribadinya maupun untuk kerajaan yang dipimpinnya. Ya, jadi ini satu luar biasa ya kalau kita melihatnya. Pada ayat yang ke-6b, ya, sebelumnya pada ayat yang ke-6b ini sampai dengan yang ke-8, ya, dikatakan di situ, lalu Yesaya menyuruh orang melumatkan buah ara dan mengoleskan pada bisul Hizkia, ya, supaya sembuh. Dan Raja Hizkia ini bertanya, apakah tandanya bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku dapat pergi ke rumah Tuhan lagi? Nah, pada ayat yang ke-6 ini sebetulnya pada terjemahan baru maupun terjemahan TB2 ini taruh pada ayat 21 dan 22. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia masa kini ini disampaikan setelah Raja Hizkia itu berdoa. Tuhan menjawab, kemudian ada tindakan dari Yesaya ini untuk menyembuhkan. Ya, itu apa? Bedanya kenapa kok BIMK itu sampai pada ayat yang ke-20, TB dan TB2 itu sampai ayat yang ke-22. Itu bedanya diselipkan di sini, ya, ayat 21 22-nya. Nah, di sini kita melihat bahwa Raja Hizkia ini minta tanda. Apa sih tandanya kalau Tuhan itu mau menyembuhkan? Kan tadi saya bilang akan disembuhkan. Ya. Apa tandanya? Dikatakan di situ bahwa tandanya pada ayat 6 sampai 8 dikatakan, inilah yang akan tanda yang diberikan Tuhan bahwa ia akan menepati janjinya. Pada petunjuk jam matahari buatan Ahaz, Tuhan akan membuat bayangannya mundur 10 garis. Lalu mundurlah bayangan itu 10 garis. Ya. Nah, ini kalau di terjemahan baru, mundurnya 10 tangga. Ya, mungkin dengan gambar ilustrasi ini kita bisa melihat jam matahari atau sundial ya pada saat itu. Yang sebelah sini sendiri itu yang berdasarkan tangga. Ya, dari tangga itu bentuknya seperti ini, mataharinya itu di atas. Jadi kalau matahari di sini nyentrongnya ke sana, tangganya itu yang terang berapa, yang ketutup berapa, itu akan menunjukkan jamnya. Nah, kalau yang di tengah itu merupakan jam matahari berdasarkan sudut ya, sekitar 10 derajat dan berikutnya itu sebelahnya lagi yang bunder itu juga merupakan
jam matahari. Maka itu kalau di terjemahan baru dikatakan mundur 10 tangga, itu berarti sekitar 10 jam. 10 garis juga sama, artinya 10 jam. Ya. Nah, kalau kita berpikir gampang ya, buat itu mundur 10 itu sangat-sangat mudah ya. Tapi kalau kita melihat hubungannya dengan alam, semesta, itu dari pengamatan saya itu ada minimal ada tiga hal. Ya. 3 hal yang harus terjadi. Ya. Yang pertama, ya masih slide yang sebelumnya ya. Yang pertama, bisa mundur 10 itu perputaran bumi ya. Itu dibalik, harus dari mutar ke sini balik ke sini. Ya. Sehingga jamnya bisa mundur. Itu kemungkinan pertama. Tapi rasanya nggak mungkin ya. Kalau kita muter gelas ada isinya gini, ada air ada isinya, kemudian kita balik, yang terjadi apa? Kalau diputarnya dibalik, ada berhenti sepersekian detik ya, kemudian baru balik. Bayangkan kalau kita ini dalam situasi gravitasi ini, kemudian gravitasi ini dibalik, bumi kiamat. Ya, rasanya yang pertama itu tidak mungkin. Yang kemungkinan yang kedua, itu matahari bergerak mundur, ya, bergerak mundur 10 jam, ya. Artinya apa? Loh, kalau mataharinya mundur, berikutnya ini mulai apa itu? Bumi, Venus, Mars dan seterusnya sampai Pluto itu juga ikut mundur. Artinya satu galaksi mundur. Satu galaksi mundur mempengaruhi galaksi-galaksi yang lain di alam semesta. Dan kemungkinan yang ketiga itu ada deviasi cahaya matahari sehingga menyebabkan mundurnya matahari. Tapi semua hal ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kesimpulannya, ini Allah berkuasa atas alam semesta. Allah ngomong apa, semuanya pasti akan terjadi. Kita mungkin tidak bisa berpikir bagaimana begitu Yesaya ngomong, jam ini akan mundur 10, dikatakan langsung mundur 10 langkah. Saat itu juga. Berarti kita memiliki Allah yang betul-betul menciptakan alam semesta ini. Allah nurut, suruh jamnya mundur, entah caranya bagaimana, mundur 10 langkah, 10 tangga, 10 garis, langsung dilakukan. Ya. Jadi Yesaya ini memberikan satu tanda dari Tuhan, itu bukan tanda yang bisa dimanipulasi oleh manusia. Hanya Tuhan saja yang bisa. Penunjuk jam matahari itu mundur 10 tangga atau 10 garis. Itu hanya Tuhan saja yang bisa. Dan kalau Tuhan berjanji, dia pasti akan menepatinya. Ya. Nah, kita akan melihat setelah Yesaya ini disembuhkan, ya, dalam ayat yang 9-20, ya, ini merupakan pujian syukur atau mazmur Hizkia, bentuknya puisi. Nah, bentuk puisi itu ada satu ciri khasnya, ya, kalau kita baca di Alkitab, pengetikannya itu ada yang menjorok ke dalam, ya, tidak selalu rata kanan atau selalu rata kiri, tapi yang menjorok ada yang di sini, ada yang lebih menjorok dan berikutnya ya seperti tulisan puisi. Dan bahasa yang digunakan itu kebanyakan metafora ya, karena itu merupakan satu puisi. Tapi saya memperhatikan di BIMK ini menggunakan puisinya Indonesia ya. Kalau I ya bawahnya I, kalau A bawahnya A ya, kalau kita perhatikan di bacaan di BIMK itu ya pada ayat yang ke-10 ya. Baru setengah umur aku harus pergi. Ya, kemudian di situ di dunia orang mati. Berikutnya di bumi, di dunia ini semuanya I. Ya, biasa itu ciri khasnya puisi Indonesia. Ya, tapi kalau ciri khas dari puisi di Israel Ibrani ini ada kesejajaran arti, baik itu katanya atau dalam satu kalimat atau dalam frasa, itu ada satu kesejajaran di situ. Ya, dan kerangka Mazmur Hizkia ini ya. Pujian dari Hizkia ini pada ayat 10-14 itu merupakan satu keluhan dan penderitaan dari Hizkia ini sakit ya, penderitaan sakitnya sampai hampir mati.
Ayat yang ke-15 sampai 16 ini dikatakan Hizkia ini mau menerima kedaulatan Tuhan atas hidupnya dan permohonan agar dia bisa disembuhkan. Ayat 17 sampai 20 ini Hizkia mengagungkan Tuhan karena anugerah yang terimanya itu dalam bentuk mazmur, ya. Jadi kita melihat ayat 10 sampai dengan 12 ini merupakan satu perasaan Hizkia saat mendapat kabar bahwa dia akan segera meninggal, ya. Ayat 9 sampai 12 dikatakan sesudah Hizkia sembuh, dia menulis lagu pujian ini. Kataku, baru setengah umurku aku harus pergi, mengakhiri sisa hidupku di dunia orang mati. Kataku, aku tak akan lagi memandang Tuhan di bumi atau melihat manusia di dunia ini. Ya, ini kita lihat belakangnya I semua. Nyawaku putus, sampailah ajalku. Seperti kemah gembala yang dibongkar, seperti kain dipotong dari alat penenun, kusangka Allah akan mengakhiri hidupku. Jadi yang saya garis tebal tadi itu merupakan kesejajaran yang ada, ya. Jadi kalau kemah gembala dibongkar itu berarti ya harus pindah. Kain dipotong dari penenun berarti ya selesai di situ, ya. Tidak ada lagi dipotong, selesai, ya. Jadi artinya itu apa? Mengakhiri hidup, ya, selesai, ya, masa hidupnya itu selesai. Jadi bahasa metafora ini bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, ya, seperti berkemah yang segera dibongkar, segera pindah tempat, seperti kain yang dipotong penenun saat sudah cukup ukurannya, ya, dan usia yang menentukan adalah Tuhan. Nah, pada ayat yang ke-13 dan 14, kalau kita melihat di situ dikatakan, sepanjang malam aku berteriak kesakitan. Jadi sakitnya ini luar biasa. Sepanjang malam dia berteriak kesakitan. Seolah-olah tulang-tulangku diremukkan seekor singa. Ya, ini metafora. Bukan digigit sama singa, tapi seakan-akan diremukkan oleh gigi-gigi singa. Ya. Kusangka Allah akan mengakhiri hidupku. Suaraku makin redup dan lemah. Ya, ini metafora lagi, seperti burung dara aku berkeluh kesah. Mataku letih karena menengadah ke langit. Tuhan, bebaskanlah aku dari kesusahan ini. Ya. Seperti saya katakan ayat 12 sampai yang ke 10 sampai ke 14 ini merupakan keluhan, ya, dan penderitaan sakit dari Hizkia ini sampai hampir mati. Nah, di tengah penderitaan dan tubuh yang makin lemah ini, kita melihat mataku letih karena menengadah ke langit. Tuhan, bebaskan aku dari kesusahan ini. Artinya apa? Di tengah penderitaannya ini, Hizkia tetap berharap kepada Tuhan dan mohon belas kasihan Tuhan untuk dibebaskan dari segala penyakitnya. Ya. Dari kondisi-kondisi yang tidak mengenakkan, yang menyakitkan dirinya, itu tidak menghalangi harapannya kepada Tuhan. Dia tetap menggandol sama Tuhan. Berharap hanya satu-satunya kepada Tuhan. Ayat 15 sampai 16 ini, ya, kita melihat, kalau kita baca, ya, apa yang dapat kulakukan? Ini perbuatan Tuhan. Aku tak dapat tidur karena kesedihan. Ya Tuhan, berilah aku hidup oleh perkataan dan perbuatanmu, biarlah aku hidup bagimu saja. Jadi kita melihat di sini bahwa Hizkia ini mau menerima kedaulatan Tuhan. Ini loh perbuatan Tuhan, aku mau terimalah apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupku, aku terima. Ya. Tapi dia tetap mohon kesembuhan. Ya. Kalau dia disembuhkan, apa tujuannya? Dikatakan, aku hanya ingin hidup bagimu saja, bagi Tuhan. Ya. Minta kesempatan hidup hanya untuk bisa memuliakan Tuhan. Ya. Ayat 17 sampai dengan 19 dikatakan di situ, Tuhan menjawab doa dari Hizkia ini.
Dikatakan kepedihanku akan berubah menjadi ketentraman. Engkau menyelamatkan aku dari bahaya. Dosa-dosaku telah kau ampuni semuanya. Di alam maut tak ada yang memuji engkau. Orang mati tak dapat mengharapkan kesetiaanmu. Hanya orang hidup yang memuji engkau seperti yang kulakukan hari ini. Orang tua menceritakan kepada anaknya, betapa setianya engkau, ya Tuhan. Dia tetap inti 17-19 hanya kepada Tuhan. Ya. Saat itu dikatakan bahwa Tuhan bertindak, maka semua kepedihan akan diubah jadi ketentraman, dilepaskan dari bahaya, dan dosa-dosa diampuni semuanya. Ya. Pada ayat 18 dikatakan, di alam maut tak ada yang memuji engkau, orang mati tidak dapat mengharapkan setiaanmu. Ya, sekali lagi, ini ditulis dalam pemahaman masa saat itu. Ya, bahwa pemahaman saat itu mengenai dunia mati, itu putus hubungannya baik dengan Tuhan maupun dengan manusia. Ya, maka dikatakan pada ayat 18, di alam maut tak ada yang memuji engkau, orang mati tidak dapat mengharapkan kesetiaanmu. Orang hidup, hanya orang hidup yang dapat melakukannya. Ya, ini merupakan pemahaman saat itu mengenai dunia orang mati. Ya. Dan pada ayat 19 dikatakan, ya, orang tua menceritakan anaknya betapa setianya engkau Tuhan. Ya. Ini kita tahu saat itu Hizkia masih belum memiliki keturunan. Ya, nanti kita bahas di minggu depan. Ya. Kita tahu bahwa ini Hizkia masih belum memiliki keturunan, tapi dia tahu bahwa kalau seseorang ini mengalami satu mujizat dari Tuhan, dia pasti akan menceritakan kepada keturunannya, ya. Karena itu kebiasaan orang Israel atau orang Yahudi itu secara turun-temurun mengajarkan Taurat kepada anak-anaknya, ya, keturunannya. Dan pada ayat 20 dikatakan di situ, Hizkia memuji-muji Tuhan dengan penuh sukacita karena apa? Karena sudah menerima anugerah Tuhan. Dikatakan, Tuhan engkau telah menyembuhkan aku, maka kami nyanyikan pujian di rumahmu. Kembali ya, dia saat masalah dibawa ke rumah Tuhan, saat memuji Tuhan, dia juga ke rumah Tuhan dengan memetik kecapi sepanjang hidup kami. Jadi dia begitu mengasihi Tuhan, begitu mencintai rumah Tuhan, seperti Daud, ya, leluhurnya yang dikatakan lebih baik, ya, 1 hari di rumahmu daripada 1000 hari tempat lain. Ya, dia begitu mengasihi Tuhannya. Nah, pelajaran apa yang dapat kita dapat dari Yesaya pasal 38 ini? Ya, yang pertama, kematian datang itu sesuai dengan waktu Tuhan. Ya, tidak tergantung masih muda atau harus menunggu tua, di puncak kejayaan atau menunggu pensiun. Ya, dia pada ayat pertama tadi dikatakan sekitar waktu itu, artinya dalam euforia kemenangan dia baru saja menerima mujizat kemenangan dari Tuhan, tapi dia sudah masa akhir hidupnya harus pulang, ya, harus meninggalkan dunia ini. Jadi dikatakan bahwa kematian itu sesuai dengan waktu Tuhan. Ya. Jadi pergunakan kesempatan yang ada ini sebaik-baiknya, ya, untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saat masalah datang, segera bawa dalam doa. Mohon pimpinan Tuhan cara menyelesaikannya. Jangan berusaha menyelesaikan sendiri. Ya. Dan yang ketiga, sakit penyakit itu belum tentu merupakan hukuman Tuhan. Tapi ada kalanya Tuhan memakai sakit penyakit itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau kita melihat dari kisah Hizkia ini maupun ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta yang sejak lahir, ya, dikatakan orang ini berdosa pasti. Tapi Tuhan mengatakan enggak. Ini supaya Tuhan bisa
dimuliakan. Jadi jangan cepat-cepat kita memvonis orang yang sakit itu karena dosa-dosanya. Kadang-kadang Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan orang tersebut, ya. Kemudian yang keempat, terimalah kedaulatan Tuhan, ya. Dan kita menjalani penderitaan yang kita alami ini dengan mencoba mengerti apa sih maksud Tuhan mengizinkan semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Terima kedaulatan Tuhan dulu. Oh ya sudah, ini aku ngalamin ini, ya aku harus menerima. Jangan melawan kehendak Tuhan. Nah, dalam melalui penderitaan itu, coba kita usaha untuk memeriksa diri kita. Kalau ada dosa ya harus bertobat, ya. Dan tetap bertekun. Kalau kita tahu bahwa ini merupakan ujian Tuhan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya. Harus tetap tekun, jangan digoyahkan oleh kondisi apapun. Ekonomi yang terpuruk, kesehatan yang terpuruk, ya, kehidupan hubungan keluarga yang tidak harmonis, masalah-masalah di tempat kerja kita di fitnah, ya, dalam kondisi apapun tetap tekun setia kepada Tuhan. Jangan pernah goyah. Yang kelima, pengalaman pribadi dalam menghadapi penderitaan bersama Tuhan itu akan memperkuat iman kita untuk menghadapi ujian hidup berikutnya. Jangan berpikir kalau kita sudah menghadapi satu penderitaannya sangat-sangat berat sampai kita nggak mampu memikul kemudian kita lepas, itu penderitaan terakhir. Belum tentu itu penderitaan terakhir. Tapi pengalaman kita bisa menang terhadap penderitaan yang berat itu menguatkan kita saat kita menghadapi pencobaan, penderitaan, masalah hidup di depan kita. Setelah itu, dan satu hal, ketika kita mengalami penderitaan hidup dan kita mengalami satu kemenangan, itu memperkuat iman kita, ya, untuk menghadapi ujian berikutnya. Dan sarana, jangan lupa, ini merupakan satu sarana untuk kita bersaksi, menceritakan perbuatan ajaib Tuhan yang sudah kita alami. Karena semua yang kita terima ini merupakan anugerah Tuhan. Bukan kita yang layak menerimanya. Ya. Karena itu berbahagialah kita yang hidup di zaman ini, karena Tuhan tidak membiarkan kita hidup sendiri, ya, seperti Raja Hizkia, tapi kita diberikan roh penolong oleh Tuhan, ya, yang membantu kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, ya, seperti yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan 28. Di situ dikatakan, begitu juga roh datang menolong kita kalau kita lemah, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Roh itu sendiri menghadap Allah untuk memohonkan bagi kita dengan kerinduan yang sangat dalam, sehingga tidak dapat diucapkan. Maka Allah yang mengetahui isi hati manusia mengerti kemauan roh itu, sebab roh itu memohon kepada Allah untuk umat Allah sesuai dengan kemauan Allah. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia, yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Ya. Jadi ini merupakan satu hal yang indah ketika kita hidup pada zaman ini, bahwa kita memiliki satu roh penolong, ya, yang siap menolong kita di saat kita mungkin sudah keluh, tidak bisa berdoa lagi, di saat mungkin kita tidak bersuara lagi, ya, roh itu yang menolong kita menyampaikan keinginan hati kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita pujikan satu pujian yang kita sudah pujikan tadi, ya, semua karena anugerahnya. Ya. Ini yang mengarang adalah Ibu Rahmiati Tanujaya almarhumah, ya. Beliau dosen di Saat dan mendedikasikan seluruh hidupnya kepada Tuhan sejak masa mudanya, ya, sampai dia menderita sakit, sampai Tuhan panggil, dia tetap memegang Tuhan.
Kalau kita menerima anugerah Tuhan, ya seperti Hizkia menerima anugerah Tuhan, itu bukan karena kita ini layak. Bukan karena kita ini rajin menyembah Tuhan, rajin seperti yang dikatakan oleh Hizkia itu, ya, taat kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan karena itu. Tapi semua itu hanya karena anugerahnya. Mari kita pujikan pujian ini. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, sungguh Tuhan kami ucap syukur berterima kasih. Kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengerti keadaan kami satu persatu. Allah itu pula yang memberikan anugerah kepada kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, kami boleh melayani Engkau. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena fasilitas kami, bukan karena baik rupa kami, bukan apapun Tuhan yang ada pada kami, Engkau memberikan tugas pada kami. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Bila selama ini mungkin kami merasa karena kebaikan kami, Engkau sudah memilih kami. Karena kemampuan kami, Engkau sudah memilih kami. Tapi kami boleh merendahkan kehidupan kami, bahwa semua ini hanya karena anugerah-Mu.
Terima kasih Tuhan, bila Engkau sudah memimpin acara ini dari awal sampai akhirnya. Engkau memberkati sebentar bila kami akan berdiskusi, karena mau tolong Tuhan, hingga kami boleh mengerti lebih dalam akan maksud dan kehendak Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami perasaan doa kami. Amin.